Ya, halo selamat malam Sobat Netizen di seluruh penjuru tanah air. Senang sekali saya David Silahoy bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkuman isu paling hangat hari ini. Mulai dari terkuaknya motif pembunuhan bocah di Cilegon hingga sidang dakwaan kasus dugaan korupsi Nadiem Makarim yang digelar pada hari ini. Mari kita bedah informasinya satu persatu. Ya, dulu disebut teman, sekarang saling pamer senjata. Rupanya persahabatan kalah cepat dari kepentingan. Venezuela dan Amerika dulu jabat tangan di meja diplomasi, namun kini adu otot di panggung dunia. Hingga saat ini, Amerika masih terus menggencarkan serangannya ke Venezuela. Dan Amerika masih menguasai ibu kota Venezuela, yaitu Caracas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan atas Venezuela ini karena beberapa alasan. Yang pertama, tuduhan narkoterorisme, kampanye militer dan perang narkoba, blokade dan tekanan ekonomi, tuduhan rezim otoriter, dan upaya ganti pemerintah. Pembukaan tahun 2026 tepatnya pada 3 Januari, Amerika menjalankan operasi militer di Caracas dan wilayah lain di Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Maduro beserta istrinya. Operasi ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai upaya menghadapi ancaman kriminal dan juga teroris. Aksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat menuai banyak protes di berbagai tempat. Warga Caracas, Venezuela menggelar aksi unjuk rasa mengutuk penculikan Presiden Maduro oleh Amerika Serikat. Sementara itu sejumlah warga antre untuk berburu sembako dan BBM. Pendukung Presiden Venezuela Nicolás Maduro berkumpul di Caracas untuk memprotes operasi penculikan yang dilakukan Amerika Serikat. Sambil mengibarkan bendera Venezuela, para demonstran menuduh Amerika Serikat melakukan agresi terhadap kedaulatan negaranya. Saat ini PBB masih berupaya mencari jalan tengah agar konflik antar kedua negara tidak memanas. Ya, semoga saja Amerika Serikat dan Venezuela bisa kembali berdamai. Kembali ke tanah air, 2 kali ditunda, kini sidang dakwaan kasus korupsi Chromebook dengan terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis Hakim menetapkan sidang kasus yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan menggunakan KUHP yang baru. Kesepakatan itu diambil bersama penasihat hukum Nadiem Makarim dan juga jaksa. Penasihat hukum Nadiem Makarim mengatakan akan menyerahkan penuh keputusan kepada pihak pengadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ada sejumlah pasal yang didakwakan kepada Nadiem Makarim, yaitu pasal 2 serta pasal 5, angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan aturan perundang-undangan lainnya. Pemirsa, sejumlah aktivis dan pakar bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal dalam KUHP baru berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku efektif mulai Jumat 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini tepat 3 tahun sejak diundangkan pada 2023 lalu. Sejumlah pakar serta aktivis bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan mengancam privasi. Di antaranya pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal ini merupakan delik aduan, yakni terduga pelaku bisa diproses hukum jika ada aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Ancamannya paling lama 3 tahun penjara. Kemudian pasal 240 KUHP tentang penghinaan lembaga negara. Setiap orang di muka umum yang menghina pemerintahan yang sah dan berakibat kerusuhan bisa terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara. Ada pula pasal 256 KUHP tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin serta menimbulkan keonaran atau huru-hara di masyarakat. Pelakunya bisa terancam hukuman 6 bulan penjara. Selanjutnya, pasal 2 KUHP yang mengakui hukum adat atau aturan yang berlaku di suatu daerah.
pelanggarnya bisa dipidana. Pasal ini dikhawatirkan memicu kesewenang-wenangan peraturan daerah hingga aksi main hakim sendiri. Lalu ada pasal 411 dan 412 KUHP tentang perzinaan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Pasal ini merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh pasangan sah atau orang tua pelaku. Ancamannya maksimal 1 tahun penjara. Kemudian pasal 188 KUHP tentang penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Terakhir pasal 300, 301, dan 302 KUHP tentang tindak pidana agama sebagai perluasan dari pasal penodaan agama. Kelompok HAM menilai pasal ini multitafsir dan rentan dipakai untuk menekan kelompok minoritas. Ancaman hukumannya hingga 3 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah melalui proses penyidikan, polisi kini akhirnya mengungkap motif kasus pembunuhan seorang anak berusia 9 tahun di kompleks BBS 3 Kota Cilegon. Pelaku berinisial HI, 31 tahun, merupakan pembunuh tunggal. HI menghabisi nyawa MA, 9 tahun, yang merupakan anak dari Dewan Pakar PKS Kota Cilegon, Maman Suherman. Polisi mengatakan pelaku bertujuan untuk mencuri di rumah Maman Suherman. Dari hasil penyidikan, polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan mencocokkan barang bukti tersebut dengan DNA pelaku. Dan pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu di Medan pada 10 Desember lalu dan dipastikan dilakukan oleh seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku sakit hati, dirinya dan kakaknya kerap dianiaya korban. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban. Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian posisi anak sekarang berada di rumah aman karena sekali lagi teman-teman ya, tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu kemudian kita menggunakan KDRT. Kan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 22 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain satu, dan ada memar di kaki dan lutut dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya pemirsa, itulah tadi 5 berita dalam Sido News 5 pada hari ini. Berita yang kami sajikan bukan sekedar peristiwa, tapi cermin dari kehidupan yang terus bergerak. Oleh karena itu, terus update informasi terkini untuk mawas diri. Saya David Silahoy dan sampai jumpa.